Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Muhibatal, kembali lagi bersama kami di podcast Muhibatal kali ini. Nah, saya Revi Putri Zanli sebagai host pada momen kali ini. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Rinaldo Saputra SEMM, yaitu salah satu anggota DPRD Kabupaten Kampar. Nah, selamat pagi Pak. Pagi Revi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, barangkali teman-teman Muhibatalk ini belum kenal dengan Bapak Rinaldo Saputra, jadi izinkan kami untuk mengetahui Bapak lebih jauh lagi. Jadi silakan untuk memperkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Izin Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldo Saputra SEMM. Saya merupakan kader Muhammadiyah. Darahnya darah Muhammadiyah. Dari TK, SD saya bersekolah di Muhammadiyah di Penyasawan. Jadi istilahnya di sini saya sendiri adalah kader Muhammadiyah Tulen. Sekarang diberi amanah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar dari fraksi PKS tahun 2024 sampai 2009. Mudah-mudahan dengan adanya Abang menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar tentu menjadi langkah ke depannya bisa memajukan dan menjadi wadah kreativitas adik-adik remaja, adik-adik pemuda, apalagi yang terutama untuk adik-adik Muhammadiyah untuk menjadi landasan ataupun membantu adik-adik bisa menyalurkan kreativitasnya. Itu, Happy. Oke Pak, bagaimana sih perjuangan Bapak sebagai seorang pemuda untuk bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar seperti sekarang ini Pak? Perjuangannya, sebenarnya perjuangan ini sudah dari dulu Abang siapkan. Background kita bukanlah orang yang dari keluarga yang ada apa-apanya. Bukan background dari keluarga-keluarga yang mempunyai kedudukan di suatu instansi pemerintahan, bukan juga orang yang berkecukupan, tapi kita adalah dari keluarga yang sederhana. Tentu kita mempunyai cita-cita besar untuk membangun negeri kita, membuat kebanggaan bagi masyarakat dan orang-orang yang kita cintai. Jadi dari awal memang dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah Abang aktif di organisasi. Dari SD itu sering menjadi pemimpin upacara, ketua kelas, bahkan sering ikut lomba-lomba. Kemudian SMP juga begitu. Alhamdulillah waktu itu diberi amanah sebagai wakil ketua OSIS. Kemudian di SMA sebagai ketua MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Sampai di kuliah pun Abang masih ikut organisasi, karena bagaimanapun kita harus ada landasan, harus ada background untuk jadi pemimpin lah ke depannya. Jadi istilahnya kita siapkan dari sekarang, dari kita masa sekolah. Alhamdulillah ketika kuliah juga menjadi bagian dari BEM, pernah menjadi kerja di majalah komunitas Entrance namanya, kemudian juga sebagai wakil ketua angkatan 2011 Universitas Riau, dan sekarang membuka usaha di bidang perdagangan, jual handphone baru second, juga mempunyai usaha ekspedisi, dan diberi amanah sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Sudah memiliki karyawan dari usaha yang kecil yang dibangun tadi sampai sekarang sudah lebih kurang 100 karyawan dari lingkupan CP Edo Millennial Solution. Masya Allah. Jadi benar-benar sangat luar biasa tamu undangan kita pada hari ini, yaitu Bapak Rinaldo Saputra. Nah, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda nih Pak, apa harapan Bapak untuk para pemuda-pemudi hari ini dalam memajukan negara kita, yaitu negara Indonesia Pak?
Jadi sebenarnya Sumpah Pemuda ini tentu harus menjadi landasan penyemangat bagi adik-adik remaja SMA Muhammadiyah ini, menjadi semangat bagi pemuda-pemuda yang ada di luar sana untuk memacu semangatnya seperti semangat para pemuda pendahulu kita. Mereka mempunyai tekad dan semangat untuk memajukan bangsa ini. Sumpah Pemuda itu tentu bukan hanya sebagai kata-kata, tapi itu adalah ikhtiar dari para pemuda untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tentu kita harus ambil semangat kepemudaan tersebut, semangat dari pendahulu kita, semangat untuk menyampingkan perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Jadi dari penyemangat itu kita harus mengambil hikmahnya atau mengambil teladan dari para pemuda itu untuk memajukan bangsa ini. Kita tidak boleh semakin mundur. Tugas kita cuma menjaga kemerdekaan ini, menjadi pribadi yang baik, mempunyai semangat dan cita-cita yang luar biasa ke depannya. Juga kita harus pandai memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Perjuangan pemuda-pemuda dulu adalah perjuangan untuk memerdekakan bangsa. Sekarang perjuangan kita adalah mempertahankan bangsa ini. Bisa atau tidak kita memperjuangkan itu tergantung dari kita sebagai pemuda. Kita adalah penerus bangsa ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, menjadilah pribadi yang baik, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, sehingga ke depan nantinya kita adik-adik semua bisa jadi penerus bangsa ini, bisa jadi penerus abang ke depannya, bisa jadi anggota DPRD, bisa jadi bupati, bahkan bisa jadi presiden ke depannya. Mana tahu nanti ada presiden dari orang Bangkinang. Semangat. Insya Allah, Pak. Nah, jadi teman-teman Wibatok, Bapak Rinaldo Saputra juga menjadi pembina upacara sewaktu upacara Sumpah Pemuda hari ini. Nah, jadi menurut Bapak, mengapa para pemuda dan pemudi tadi penting untuk mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda itu, Pak? Seperti yang disampaikan tadi, ikrar itu adalah sebagai landasan kita bagaimana ikrar itu mereka menyampaikan tumpah darahnya hanya untuk bangsa Indonesia. Tentu kita sebagai pemuda generasi penerus ini harus mempunyai semangat untuk memerdekakan bangsa ini, membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Tentu Indonesia ke depannya ada di tangan adik-adik semuanya. Bagaimana Indonesia ke depan adalah di tangan adik-adik semuanya. Ketika adik-adik punya potensi yang luar biasa, tentu Indonesia semakin maju ke depannya. Indonesia semakin baik dan kita akan merasakan bagaimana nikmatnya merdeka. Nikmatnya anak-anak kita nanti merasakan bagaimana Indonesia itu maju, Indonesia itu berdaulat, Indonesia itu hebat, dan Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa. Gitu. Baik, Pak. Nah, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kira-kira pemuda dan pemudi seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita, Pak, bangsa Indonesia? Simpel saja, pemuda yang kita butuhkan adalah pemuda yang punya nilai kebangsaan, yang punya jiwa nasionalisme, jiwa persatuan kebangsaan, jiwa untuk memajukan Indonesia, jiwa untuk cinta kepada Indonesia. Jadi bagaimanapun pemudalah tonggak utama untuk penerus estafet ke depannya. Oke, baik, Pak. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi orang hebat seperti sekarang ini, Pak? Motivasinya sederhana, karena tidak ada lidah atau penyalur bakat anak-anak muda. Kebanyakan sebelum-sebelumnya kita ketahui kebanyakan yang berumur di atas 40 tahun. Tentu kita butuhkan pemuda-pemuda yang punya jiwa, punya pemikiran atau kesamaan visi, kesamaan nilai
yang paham apa kebutuhan pemuda tersebut, yang paham apa keinginan pemuda tersebut. Karena ketika ada wadah tersebut, tentu semakin gampang untuk pemuda tersebut mengembangkan kreativitasnya sehingga menjadi semakin hebat, karena perbedaan teknologi informasi generasi-generasi itu berbeda. Maka dari itu harus ada perwakilan dari generasi ke generasi tersebut menjadi salah seorang pemimpin di negerinya tersebut. Begitu, Rekti. Baik, Pak. Nah, kira-kira ada tidak, Pak, pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada kami siswa-siswi SMA Muhammadiyah Bangkinang, Pak? Pesannya saya cuma satu: teruslah berusaha, giat belajar, perbaiki budi pekerti, patuhi guru, dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Karena ingat, setiap usaha yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan itu akan menjadi hasil yang luar biasa ke depannya. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Maka dari itu semangat, teruslah belajar, perbaiki budi pekerti, patuh, dan ikuti arahan-arahan dari guru-guru kita yang membantu-bantu kita. Tentu dengan semangat kepemudaan kita, pendahulu-pendahulu kita untuk memajukan bangsa ini. Mereka mempunyai semangat bagaimana caranya bangsa Indonesia ini merdeka. Kita harus bagaimana caranya Indonesia ini maju dan berdaulat, seperti itu. Baik, Pak. Ya. Nah, teman-teman Muhibatok, saya rasa cukup untuk pertanyaan podcast kali ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Rinaldo Saputra bisa memotivasi kita dan juga menginspirasi kita untuk kedepannya. Baik, Pak, terima kasih, Ya. Pak, atas segala wejangan dan nasihatnya, Pak. Terima kasih. Pesan terakhir, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak sendiri yang merubahnya. Teruslah berbuat baik, teruslah menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, agar setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kawan-kawan Batok. Terima kasih atas waktu yang dikasihkan kepada Abang Repi. Yes, Mudah-mudahan kita sebagai pemuda mengabdi sesuai dengan slogan Abang, muda mengabdi, gitu. Baik, mudah mengabdi. Baik, Pak, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya dan Terima juga kasih. nasihat yang Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, saya Revi Putri Zanli sebagai host dan juga Bapak Rinaldo Saputra SEMM. Baik, terima kasih teman-teman Muhibatok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.